Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Abu Ahmad Riki Kurniawan, Kutab Rumah Quran Malang. Anak-anakku sekalian, kita saat ini sedang akan mempelajari ilmu tajwid, dan kita masuk ke marhalah yang ketiga yang diajarkan di Kutab Rumah Quran Malang, marhalah tahsin yang ketiga, yaitu kitab Fathur Rabbani. Nah, kita sudah membahas bait pertama matan Tuhfatul Atfal dari baris ke-1 hingga baris yang ke-5. Sekarang tiba saatnya kita akan membahas hukum nun sakinah dan tanwin, ya. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Nah, sebelum itu saya ingin memotivasi kalian, ya. Kalau kalian ditanya, anak-anakku sekalian, mengapa kita belajar ilmu tajwid, kira-kira apa jawabannya? Nah, kita bahas satu-satu setiap kita belajar, ya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita, ya, untuk belajar dengan baik ilmu tajwid ini. Nah, untuk memotivasi kalian, coba bayangkan kalian berada, ya, di zaman Rasulullah dulu. Di zaman Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam, anak-anak sekalian, ya, tidak seperti kita, ya, buku-buku banyak, kertas-kertas banyak, tidak ada. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu sangat kuat menghafal. Ya, hafalannya kuat-kuat. Kenapa? Karena mereka bergantung dengan hafalan. Dan yang bisa menulis hanya sedikit. Nah, pada saat itu, ya, ada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, ya, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tabrani. Ya, beliau menceritakan bagaimana proses menulis Al-Quran. Nah, ketika ada wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekan bacaan Al-Quran kepada Zaid bin Thabit. Ya, talaki, ya, belajar bagaimana cara mengucapkan Al-Quran yang benar langsung kepada guru. Kemudian setelah itu Zaid bin Thabit menulis, ya, menulis karena beliau termasuk ahlinya dalam menulis. Setelah selesai ditulis, ya, Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit, Iqra, baca. Ya, setelah kamu tulis, baca apa yang kamu tulis itu. Ya, kemudian Zaid bin Thabit membacanya. Nah, setelah Zaid bin Thabit membacanya, Rasulullah mengoreksi. Ya, dikoreksi kalau ada mungkin panjang, pendek, atau dibaca seperti ini, dibaca seperti itu, Rasulullah membetulkan. Nah, setelah Rasulullah membetulkan dan dibaca ulang itu dengan sudah baik, ya, sudah bagus bacaannya, maka Zaid bin Thabit mulai menyampaikan wahyu dari Rasulullah SAW kepada orang lain. Nah, anak-anak sekalian, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dulu, ya, membaca Al-Quran, yang diwahyukan dari siapa? Malaikat Jibril. Ya, jadi ketika kita belajar ilmu tajwid, sebenarnya kita belajar suatu ilmu yang luar biasa, ya, agar bacaan Al-Quran kita itu sesuai atau sama dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Nah, makanya, ya, orang yang benar-benar menerapkan ilmu tajwid, maka dia akan mudah sekali menikmati bacaan Al-Qur'annya. Jadi yang dimaksud menghiasi Al-Qur'an bukan dengan nada atau suara yang bagus, ya,
tapi dengan tajwid. Sampai disebutkan ya hilyatut tilawah. Ya, perhiasan tilawah Al-Qur'an adalah apa? Ilmu tajwid. Ya. Dan perhiasan Al-Qur'an adalah membaca dengan ilmu tajwid, bukan ilmu melenggok-lenggokkan ya, menggeliut-geliutkan suara supaya terlihat indah, tidak. Tapi ketika kita membaca dengan ilmu tajwid, bacaan yang lurus biasa pun akan terjadi indah sekali. Ya, sangat indah. Nah, jadi kita belajar ilmu itu. Ya. Nah, ketika belajar ini ingat-ingat sekali apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi kalian. Ingat, kita ingin bacaan Al-Quran kita ya, mendekati bacaannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, kita masuk anak-anak sekalian ke pembahasan yaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Apa sih yang dimaksud nun sakinah? Nah, di dalam kitab Fathur Rabbani dijelaskan yang dimaksud dengan nun sakinah ya hiya nunun khaliyatun minal harakati tathbutu khattan wa lafdhan wa waslan wa waqfan wa taqa'a fil asma'il af'ali mutawassitatan wa mutatarrifatan wa taqa'a fil hurufi mutatarrifati faqat. Ya. Nun sakinah adalah nun, huruf nun yang khaliyatun minal harakah, yang kosong atau tidak berharokat. Ya, jadi yang dimaksud sakinah di sini bukan harokat. Harokat, ya, harokah itu adalah fathah, kasrah, dan domah, bukan sukun. Makanya disebut khaliyatun minal harakah. Tathbutu khattan, ya, nun sakinah ini akan tetap ada tulisannya, walafdhan dan ucapannya. Jadi tulisannya jelas nun sakinah dan diucapkan juga. Wa waslan wa waqfan, dalam keadaan nun sakinah itu bersambung ataupun berhenti. Wa taqa'a fil asma'il af'al, dan nun sakinah itu ada di isim. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya isim ya, yaitu apa? Kata selain kata kerja dan kata perintah. Af'al ya fi'il, yaitu kata kerja dan kata perintah. Mutawassitatan wa mutatarrifatan, dalam keadaan nun sakinahnya itu berada di tengah-tengah atau juga di akhir ya. Jadi bisa di tengah, bisa di akhir, ya, tidak ada pembatasan. Beda dengan tanwin nanti. Wa taqa'a fil hurufi mutatarrifati faqat. Jadi bisa jadi dalam isim dia berada di tengah dan di akhir. Bisa jadi dalam fi'il dia berada di tengah dan di akhir. Ya, bisa juga dia di akhir saja. Nah, ini adalah yang dimaksud apa? Nun sakinah. Nah, ringkasnya anak-anakku sekalian seperti ini. Nah, nun sakinah itu digambarkan kadang-kadang di mushaf Utsmani dengan nun, huruf nun tanpa harokah. Ya, kosong. Khaliyatun minal harokah. Atau ada bulatan seperti ini atau bentuk seperti H ya, seperti huruf H. Nah, seperti itu. Nun sakinah bisa jadi dua bentuk ini. Kemudian, inilah yang dimaksud nun sakinah. Nah, yang nun ini dhammah ya, nun kasrah dan nun fathah, maka ini adalah harokah ya, dan ini adalah sakinah. Jadi ini bukan sakinah, beda ya. Kalau ini harokatnya sukun, bukan ya, harokatnya bukan sukun, tapi ini adalah langsung nun sakinah atau nun disukun, bukan harokatnya sukun. Berikutnya, ada pada keadaan apa, Ustaz? Nah, tadi tertulis, jadi selalu tertulis ya. Nun sakinah itu selalu tertulis, tidak pernah tidak tertulis. Selalu terucap. Jadi selalu diucapkan, beda dengan tanwin nanti. Baik ketika waqaf ataupun wasal. Waqaf yaitu ketika berhenti dan wasal ketika apa? Bersambung. Jadi ada pada setiap keadaan ini ya, tertulis, terucap, waqaf atau wasal.
Kemudian nun sakinah terletak pada apa nih? Bisa jadi terletak pada isim, apa tadi? Yaitu kata selain kata benda dan kata perintah. Kata selain kata kerja dan kata perintah itu adalah isim atau fiil, ya, yaitu kata kerja atau kata perintah. Dan bisa jadi dia terletak di tengah dan di akhir. Jadi di isim ada kata-kata isim dia tengah dan di akhir. Bisa jadi juga di akhir saja. Nah, sekarang kita siap untuk contohnya. Coba di sini lihat. Mana kira-kira yang nun sakinah? Iya, Masya Allah. Ini ya. Nun sakinah ini bentuknya nun sakinah. Ya, seperti ini ya. Nun sakinah. Terus kemudian dia tertulis gak? Tertulis jelas. Terucap gak? Terucap. Yaitu min akhihi. Min terucap. Wakof, kalau kita hentikan dari min kelihatan. Kalau kita wasalkan, min akhihi, kelihatan juga. Jadi tertulis, terucap, wakof atau wasal. Terus dia terletak di akhir atau tengah dan di akhir. Kalau min, ya, maka dia terletak di mana? Di akhir, ya, min akhihi. Contoh berikutnya. Mana kira-kira yang nun sakinah? Iya, ini ya. Ini adalah nun sakinah. Pertama, dia tertulis gak? Tertulis. Terucap gak? Iya, terucap. Ya, walam yakullahu. Iya terucap, tapi diidghamkan dengan lam. Ya, dia harusnya terucap. Kalau wakof, yakun ada. Wasal, yakullahu ada, tapi diidghamkan, dimasukkan di huruf lam. Jadi dia memenuhi ini. Kemudian dia terletak di mana? Yaitu di akhir. Yakun termasuk apa? Fi'il. Masya Allah ya. Ini adalah nun sakinah. Kalau ini? Iya, ini ya. Anhu. Nun sakinah yang ini. Kalau yang ini? Iya, benar sekali ya. Yanha. Yang ini ya. Kalau ini? Nah, ini terletak pada isim ya. Wal munkhaniqatu, ya, munkhaniqatu, mun terlihat jelas. Nah, baik, ini adalah hukum nun sakinah dan untuk menjelaskan tentang nun sakinah. Baik, kita lanjutkan nanti di bagian yang kedua, yaitu apa yang dimaksud tanwin. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.